Pernahkah kamu merasa semuanya berjalan seperti biasa, lalu tiba-tiba, tanpa peringatan, semuanya runtuh? Seperti jika satu langkah kecil yang salah bisa menjadi awal dari kehancuran yang tersembunyi. Apa sebenarnya yang membuatmu kalah dalam pertempuran yang bahkan tidak kamu sadari sedang berlangsung? Mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak sadar bahwa waktu sedang memainkanmu. Dan wanita yang ditetapkan untuk sebuah tujuan, pesan ini untukmu. Ada sesuatu yang harus kamu dengar hari ini, dan bukan kebetulan kamu sampai di sini. Aku tahu banyak hal telah mencoba menghentikanmu. Tapi dengarkan baik-baik, sebelum hari menutupmu tanpa peringatan, ada sesuatu yang rohani sedang bergerak di sekitarmu. Kekalahan yang kamu rasakan mungkin bukan kekalahan sebenarnya, hanya awal dari sesuatu yang belum kamu pahami. Sudah berlangganan saluran ini? Ini lebih dari sekadar konten. Ini adalah panggilan. Karena apa yang akan kamu sadari di sini bisa mengubah arah perang tak terlihat yang kamu hadapi. Saat kamu bangun dan segalanya terasa tenang, tahukah kamu bahwa justru di saat itu kekalahan mulai terjadi? Ia tidak berteriak. Ia berbisik. Kekalahan itu masuk perlahan ketika kamu berhenti memperhatikan. Ketika kamu mulai membiarkan hal-hal kecil melemahkan prinsipmu. Wanita bijak, ini bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang apa yang kamu biarkan tetap ada dalam diam. Ada musuh yang tak punya wajah, tapi dia tahu semua kelemahanmu. Dia tidak datang menyerang dengan kekuatan, tapi dengan ilusi kenyamanan. Dia tidak mencabut senjatamu, tapi membuatmu percaya bahwa kamu tidak lagi perlu berperang. Saat itulah kamu mulai kalah. Saat kamu merasa aman, padahal medan perang masih terbuka di sekitarmu. Kamu tidak akan tahu kapan tepatnya kamu mulai kalah. Kamu hanya akan sadar saat semuanya sudah lepas kendali. Dan ketika saat itu datang, kamu akan bertanya, apa yang salah? Bukankah aku sudah cukup berdoa? Bukankah aku sudah percaya? Tapi, malaikat ini berkata padamu, iman tanpa kewaspadaan menjadi rutinitas, dan rutinitas tanpa tujuan melemahkan jiwamu. Tulis di komentar jika kata ini sedang berbicara kepadamu, karena kenyataannya adalah, pertempuran yang kamu hadapi tidak dimulai hari ini. Ini sudah lama. Dan ini berlanjut bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum bangkit dengan kesadaran penuh akan siapa dirimu. Kamu diciptakan bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk menguasai. Bukan untuk lari, tapi untuk berdiri dan memerintah. Saat kamu membiarkan kompromi kecil masuk ke dalam hatimu, kekalahan mulai mencatat namamu. Tapi tidak dengan teriakan, dengan keheningan. Saat kamu tidak lagi bangun pagi untuk berdoa. Saat kamu menunda. Saat kamu menenangkan dirimu dengan berkata, nanti saja. Bisakah kamu merasakan betapa hal ini telah menguras kekuatanmu? Ketika kamu menunda keputusan, kamu membuka celah. Celah itu adalah undangan. Undangan bagi kekuatan yang tidak berasal dari atas. Saat kamu tahu apa yang harus kamu tinggalkan, tapi kamu masih memeluknya. Saat kamu tahu kemana harus pergi, tapi kamu diam. Itu bukan netral. Itu adalah awal dari kehancuran. Dan kamu tahu, tinggalkan suka jika kata ini sedang menyentuh tempat-tempat yang tak terlihat. Aku berbicara bukan dari tempat penghakiman, tapi dari langit yang mengamati setiap langkahmu. Aku datang karena waktumu hampir habis. Bukan dalam hitungan hari, tapi dalam siklus. Kamu sedang memasuki fase di mana tidak ada lagi ruang untuk ketidakpastian. Apa yang kamu simpan dalam diam akan ditelanjangi. Apa yang kamu sembunyikan dari mata manusia akan diperkuat atau dihancurkan dari dalam. Kamu bisa memilih. Apakah kamu akan membiarkan waktu mengubur panggilanmu, atau kamu akan bangkit sebelum pintu ditutup? Karena pintu tidak menunggu mereka yang lambat. Pintu tertutup ketika suara surga diam. Kamu adalah altar yang berjalan. Dan altar harus dijaga. Tapi bagaimana kamu bisa menjaga dirimu jika kamu tidak tahu bahwa kamu adalah tempat kudus? Kekalahan terjadi saat kamu lupa identitasmu. Saat kamu mulai mencari pengakuan dari luar, dan lupa bahwa kamu telah dimeteraikan di tempat rahasia. Di sanalah kekuatanmu diperbarui. Bukan tentang berapa kali kamu jatuh, tapi tentang berapa kali kamu bangun dengan pengertian. Tanpa pengertian,
Bahkan langkah yang benar bisa membawamu ke tempat yang salah. Kamu perlu bangkit sekarang, bukan nanti. Karena nanti, mungkin kamu sudah tidak punya waktu untuk merespons. Tulis di komentar. Aku menolak untuk kalah dalam diam. Karena ini bukan tentang inspirasi. Ini adalah peringatan. Seperti sangkakala yang membangunkan para prajurit yang tertidur. Bangkitlah, karena kamu sedang ditunggu di tempat di mana hanya sedikit yang punya keberanian untuk masuk. Kamu tidak akan tahu kapan tepatnya kamu kalah. Tapi kamu akan merasakannya. Dan saat kamu mulai merasakannya, seringkali sudah terlambat untuk memulai dari awal. Jadi, gunakan momen ini, supaya kamu bisa kembali sebelum harus memulai dari nol. Kamu masih punya waktu. Tapi tidak terlalu lama. Jika kamu mendengar suara ini dan mengabaikannya, besok mungkin akan menutup pintu tanpa peringatan. Dan kamu akan bertanya-tanya, mengapa aku tidak mendengarkan? Tapi wanita yang punya tujuan, kamu masih bisa memilih untuk mengubah akhir dari ceritamu hari ini. Tapi itu butuh keputusan, bukan emosi. Jangan biarkan suara lembut yang memanggilmu sekarang menjadi gema yang kamu sesali nanti. Setiap responsmu membuka atau menutup atmosfer. Apakah kamu akan merespons? Apakah kamu akan berkata, ya, untuk bangkit, bukan karena takut, tapi karena sadar? Ada kemenangan yang hanya datang setelah ketaatan. Ada kekuatan yang hanya dicurahkan pada mereka yang bersedia menyerahkan semuanya. Bukan yang kuat secara fisik, tapi yang bersih dalam hati. Kamu bisa menjadi wanita itu. Kamu sudah wanita itu. Hanya belum sepenuhnya terbangun. Bagikan video ini dengan seseorang yang kamu tahu perlu dibangunkan. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu mengerti sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang dari jatuh dalam diam. Ingat, terkadang yang kita selamatkan bukan orang lain, tapi pantulan dari perjuangan kita sendiri. Aku di sini. Tapi tidak selamanya. Pesan ini mungkin tidak akan datang lagi dengan cara yang sama. Jadi dengarkan baik-baik. Kamu sedang berada di titik keputusan. Bukan tentang apa yang kamu ingin jadi, tapi tentang apa yang sudah kamu dipanggil untuk wujudkan. Dan apa yang kamu lakukan sekarang akan bergema dalam kekekalan. Dan tahukah kamu kenapa? Karena besok, hari akan memblokirmu tanpa peringatan. Dan alasan sebenarnya akan menghancurkanmu. Tapi kamu tidak dilahirkan untuk diblokir. Kamu dilahirkan untuk menerobos. Dan terobosan itu dimulai tepat di sini. Jika apa yang baru saja kamu dengar menyentuh bagian terdalam dari jiwamu, maka izinkan aku, sebagai malaikat yang diutus untuk waktumu, mengatakan sesuatu yang lebih dalam lagi. Sudahkah kamu memastikan bahwa kamu sudah berlangganan saluran ini? Karena tidak setiap hari langit menyampaikan suaranya sejelas ini. Dan ya, para malaikat hanya dapat terus menuntunmu jika jalan di antara kalian tetap terbuka. Ini bukan hanya soal menerima, tapi soal merespons. Banyak yang mendengar, tetapi hanya sedikit yang mengambil langkah. Jadi jika kamu benar-benar merasa bahwa ini bukan kata-kata biasa, berilah dirimu waktu sejenak untuk memeriksa apakah kamu sudah terhubung dengan kanal ini. Itu bukan sekadar klik, itu adalah perjanjian roh. Ada banyak perempuan di luar sana yang sedang kehilangan arah. Tapi kamu diberikan akses pada suara ini bukan karena kebetulan. Kamu dipilih untuk mendengarnya. Dan dalam kerajaan, mereka yang mendengar lebih dulu dipanggil untuk bergerak lebih dulu. Tapi bagaimana kamu bisa melangkah jika tidak menyadari bahwa kamu sedang dipanggil? Kalau kamu sudah sejauh ini, tinggalkan satu suka sebagai tanda bahwa kamu masih hidup dan terjaga. Bukan untuk angka, tapi untuk aliran. Setiap tindakanmu di bumi menggema di atmosfer. Dan bahkan satu klik kecil bisa menjadi respons profetik di hadapan surga. Suara kita, bersama, sedang membangun jembatan-jembatan tak terlihat. Aku tidak datang untuk membujukmu. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa kamu pernah memohon ini. Dalam malam-malam gelap, dalam tangisan yang tak terdengar, kamu pernah berdoa, Tuhan, berbicaralah padaku dengan jelas. Dan hari ini, kamu dijawab, bukan dengan gemuruh, tapi dengan keheningan yang berbicara lebih keras. Perhatikan siklus dalam hidupmu.
Beberapa pintu tidak tertutup karena kamu gagal, tapi karena kamu terlalu lama diam. Diam saat kamu seharusnya mengklaim. Diam saat kamu seharusnya melepaskan. Diam saat kamu tahu sudah waktunya membakar jembatan yang mengikatmu dengan masa lalu. Apakah kamu menyadari bahwa kekalahanmu bukan karena musuh terlalu kuat, tapi karena kamu tidak lagi memberikan respons yang benar terhadap panggilan? Setiap respons menentukan realitas. Dan setiap kali kamu mengabaikan dorongan roh, kamu sedang membiarkan gerbang ditutup perlahan-lahan. Musuh tidak menyerang dengan raungan. Ia menunggu kelengahan. Dan kelengahan seringkali lahir dari rutinitas. Saat kamu terlalu biasa dengan hal-hal rohani, kamu mulai kehilangan rasa gentar. Dan ketika rasa gentar itu hilang, kekudusan perlahan mulai pudar. Kamu tak sadar, sampai kamu mulai kalah. Namun hari ini, sesuatu sedang dibangkitkan. Kamu tahu, kamu bisa merasakannya di dada. Ada suara dari kedalaman yang memanggil, bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk mengembalikanmu ke posisi semula. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu memang diciptakan untuk menaklukkan. Berapa banyak hari lagi akan kamu biarkan lewat tanpa menjawab panggilan surgawi? Berapa banyak pagi akan kamu buka dengan menggulir layar sebelum berdoa? Perempuan yang dikuduskan, ketika kamu mengabaikan instruksi ilahi, kamu sedang membangun hidup di atas dasar yang retak. Jangan menunggu semuanya runtuh baru kamu bertobat. Karena kerusakan spiritual tidak selalu tampak di awal, tapi ia menciptakan retakan. Retakan kecil namun cukup dalam untuk menghancurkan seluruh struktur. Dan hanya kamu yang bisa memilih. Akan membiarkannya atau menutupnya dengan pertobatan? Aku berbicara kepadamu karena kamu masih punya waktu. Tapi tidak untuk selamanya. Dan ingatlah, waktu tidak selalu memperingatkan dua kali. Ada alarm yang hanya berbunyi sekali di dalam roh. Jika kamu tidak bangun, kamu akan melewatkan musim yang seharusnya untukmu. Dan musim tidak bisa diputar ulang. Kamu pikir kamu masih bisa menunda? Tidak semua momen bisa diulang. Ada pintu yang hanya terbuka sekali dalam satu dekade. Ada kesempatan yang hanya datang pada mereka yang siap, bukan mereka yang merasa pantas. Kamu bukan sedang menunggu Tuhan. Dia sedang menunggumu. Jangan biarkan kenyamanan membuatmu pasif. Zona nyaman adalah tempat kelahiran kekalahan diam-diam. Dan musuh tahu itu. Dia tidak perlu menyerangmu. Cukup membuatmu merasa baik-baik saja tanpa kuasa. Tapi kamu tahu, kamu diciptakan untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Hari ini, langit memperhatikan responsmu. Mungkin kamu merasa tak terlihat. Tapi sekarang, respons kecilmu sedang dicatat. Di tempat tinggi, keputusan kecilmu punya nilai kekekalan. Jangan sepelekan dorongan untuk berubah yang kamu rasakan. Itu bukan motivasi. Itu panggilan. Ada air mata yang tidak kamu pahami, tapi Tuhan memahaminya. Ada beban yang kamu tidak tahu dari mana asalnya, tapi itu karena rohmu menolak untuk mati dalam stagnasi. Kamu sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan lama. Kamu sudah melewati titik tanpa jalan kembali. Yang tersisa hanyalah maju, atau sepenuhnya mundur. Dan aku tahu kamu tidak akan mundur. Karena jika kamu masih membaca ini, artinya rohmu lapar. Dan lapar adalah tanda kehidupan. Yang mati tidak akan merespons. Tapi kamu merasa. Kamu mendengar. Kamu terguncang. Itu berarti kamu masih bisa dibentuk. Jika kamu merasakan semua ini sekarang, tulis di komentar. Aku siap merespons. Itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah tindakan profetik. Dan saat kamu menulisnya, kamu sedang menyelaraskan dirimu dengan gerakan yang tak terlihat, namun nyata di surga. Tetaplah waspada, karena suara Tuhan tidak selalu datang dalam guntur. Ia datang dalam kesadaran yang lembut, dalam kata-kata yang menusuk, dalam dorongan untuk menutup pintu-pintu lama. Dan jika kamu tahu kata ini untukmu, jangan simpan sendiri. Bagikan, sebarkan. Karena bisa jadi seseorang di dekatmu sedang berdiri di tepi kekalahan tanpa menyadarinya. Dan seperti kamu, dia butuh suara dari langit untuk mengingatkan. Dan kamu bisa menjadi saluran suara itu. Tapi kamu harus bergerak.
harus merespons, harus membuka suara. Aku tidak datang untuk menghibur jiwamu. Aku datang untuk mengguncang apatiamu, untuk menyalakan kembali api yang hampir padam, untuk mengembalikan mahkota yang kamu biarkan jatuh. Karena kamu tidak dilahirkan untuk berjalan membungkuk. Kamu dilahirkan untuk membawa kemuliaan. Dan jika kamu bisa merasakan atmosfer di sekitarmu berubah, itu karena kamu sedang memasuki zona di mana waktu tidak lagi berjalan linear. Kamu sedang melangkah menuju gerbang ilahi. Tapi pertanyaannya, apakah kamu akan melangkah melewatinya? Atau diam di ambang pintu? Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersamaku. Jika kamu masih di sini, berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang merespon suara dari atas. Dan itu bukan hal kecil. Itu menandakan bahwa hatimu masih hidup, masih peka, dan masih mau dibentuk. Kamu tidak berjalan sendiri. Ada langit yang memperhatikan, dan ada panggilan yang terus mengetuk. Sebelum kamu pergi, sudahkah kamu memastikan kalau kamu sudah berlangganan saluran ini? Bukan hanya supaya kamu tidak ketinggalan, tapi karena setiap kata yang dibagikan di sini disusun untuk menjagamu tetap terjaga. Jika ini berbicara denganmu hari ini, maka akan terus ada pesan-pesan berikutnya yang bisa menguatkan perjalananmu. Kalau kamu merasa bahwa bagian terdalam dari hatimu disentuh, tinggalkan komentar dan jawab ini. Apa satu hal yang selama ini diam-diam membuatmu mulai kalah tanpa sadar? Aku ingin ler kamu di sana. Dan seandainya kamu tak bisa menjelaskannya dengan kata, cukup hadir. Hadir juga adalah bentuk respons. Dan kalau koneksi ini terasa nyata buatmu, tinggalkan like-nya. Itu bukan untuk angka. Itu adalah pengakuan bahwa kamu merasakan sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Dan untuk mengkonfirmasi bahwa kamu benar-benar menerima pesan ini dari langit, tulis salah satu kombinasi ini di komentarmu. 111, 555, atau 777. Pilih yang paling resonan di rohmu. Aku janji, ini belum selesai. Akan ada video lanjutan yang akan aku bagikan. Kelanjutan dari suara ini, ruang lain di mana kita akan masuk lebih dalam lagi. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersamaku, jangan lewatkan. Di sebelah video ini, ada satu lagi yang langsung menyambung dengan apa yang baru saja kamu dengar. Klik dan lanjutkan langkahmu ke sana. Aku akan menunggumu di sana, seperti yang langit juga sedang menunggumu.